Saya masih hampir sama juga dengan yang pertanyaan tadi juga, yang sebelum kita ini, bahwa panitia memberikan judul kepada pemakalah Kemitraan Ulama dengan Umara, atau di dalam istilah bahasa Arab tadi Abu Doktor mengatakan irtibatul ulama wal umara. Itu saya masih memahami tujuan daripada panitia umara yang ada di Aceh, terutama lebih khusus ulama yang ada di Aceh, atau paling-paling kalau kita perluas Indonesia, skop Indonesia. Jadi tidak menjangkau internasional atau tidak menjangkau khilafiyah antara Syiah dengan Ahlussunnah dan sebagainya. Karena yang diperlukan itu baik oleh masyarakat, ya, itu sebetulnya hubungan yang baik antara umara dengan ulama. Karena masyarakat melihat, bahkan ada yang berpendapat ini karena tidak ada baiknya hubungan antara ulama dengan umara, maka terjadi begini. Dan ini sebetulnya tidak perlu terjadi. Nah, jadi oleh karena itu yang diminta sebetulnya dan mengeluarkan biaya sebegini besar, mengumpulkan para ulama-ulama begini, supaya ulama-ulama memberikan jalan keluar atau apakah fatwa atau pemikiran supaya betul-betul terwujud umara pemerintah hari ini dengan ulama yang ada hari ini harus bisa bermitra, jangan jalan sendiri-sendiri, sehingga pertama membingungkan masyarakat, yang kedua menimbulkan mafasid yang lebih besar lagi. Ini yang tidak diharapkan. Saya kira itu yang diperlukan oleh panitia dan yang diperlukan oleh Aceh sekarang ini atau oleh umat Islam Indonesia secara nasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi oleh Dr. Al-Yasa mengatakan bahwa istilah umara itu di awal tidak ada. Tetapi kalau menurut saya kalimat itu tidak ada secara tegas, tapi secara makna ada. Umpamanya umara itu dari ulil amri, ya, al-amri, ulil amri, itu sebetulnya sama dengan umara. Nah, atau dengan kata wahkum bima anzalallah, di situ ada hukumah, ada hukum, ya. Dan tentu ada hukumah, ada hukum. Sebab ada hukum saja, tidak ada yang melaksanakan hukum yang disebut dengan hukumah. Hukumah itulah yang umara. Walaupun tidak disebut kalimat hukumah, tetapi dengan wahkum bima anzalallah itu sebetulnya keberadaan pemerintah sudah ada dalam ayat wahkum bima anzalallah itu. Secara dhimni, secara kandungannya. Nah, dan yang kedua, ulama itu kalau kita baca-baca itu ada yang ulama ussadihun, ada ulama yang su. Itu kalau di dalam kitab-kitab ayat lebih-lebih kitab tasawuf itu banyak dibicarakan. Ada ulama su, ya, itu ulama hanya menjadikan ilmunya itu justru untuk memecah belah, justru untuk menimbulkan fitnah, justru untuk menimbulkan kekacauan, bukan menjadi panutan, bukan menjadi ikutan. Ada ulama ussalihun, itu barangkali itu yang Bapak katakan tadi di makalah, bisa menjadi panutan, dia mengamalkan ilmunya dan betul-betul dia sebagai hamba Allah yang takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi ulama yang betul-betul itu sebetulnya kalau kita balikkan lagi, ulama yang sebetulnya itulah ulama yang benar-benar takut kepada Allah. Nah, jadi sekarang ini, nah, ulama karena ada ulama su,
ada ulama yang salihun, tentu yang dimaksud ulama yang saleh yang kita maksudkan di sini. Dan saya sependapat bahwa MPU sekarang ini sebetulnya tidak mandiri, justru di bawah daripada pemerintahan. Itu memang kenyataan yang tidak bisa kita bantah. Kenapa? Karena lagi-lagi menyangkut masalah pembiayaan. Nah, begitu kita tajam kritik kepada pemerintah, umpamanya di kabupaten dulu, itu proposal kita dicoret-coret, compang-camping sampai robek, tidak tahu lagi ujung rimbanya. Waktu kita ulangi kemana, tidak tahu, coba diikuti dulu. Langkah manyohana, langkah majihana, akhirnya gadah keroi. Maunya legennya pelaku, akhirnya kau nggak dapat tengah tu. Ya, hanya pakai mungkin barangkali ini irtibat itu yang kurang. Nah, jadi sebetulnya kita harus ada pemikiran. Saya nggak ada pikiran, mungkin ada pemikiran daripada bobo lain. Bagaimana kemitraan pemerintah hari ini dengan ulama hari ini, sehingga jangan kritik itu menjadi penyebab onyo kewate capoh ulama. Atau diposisikan ulama itu sebagai pengemis terhormat, sehingga selop dia mompok aja kata tabi raja ini itu segala macam baru ke TBP. Ya, jadi partner bawa ulama kalau yang masyarakat yang gelian MPU yang gelian ulama. Ya, jadi ulama sampai masyarakat sampai hari ini jatuh. Nah, itu akibat karena umara tidak menjaga harkat martabat ulama. Nah, mestinya dialokasikan terus belanja berapa, nah nanti diminta pertanggungjawaban. Nah kemudian baru ulama bebas ngomong, bebas menasihati dan seterusnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.